Manusia sudah lama memandang bintang-bintang. Kita merenungkan tempat kita di alam semesta. Satu pertanyaan selalu muncul. Apakah waktu punya akhir? Pertanyaan ini telah memikat para filsuf dan ilmuwan selama berabad-abad. Ini adalah pertanyaan yang menyentuh inti keberadaan kita. Konsep berakhirnya waktu menakjubkan sekaligus menakutkan. Kita mengalami waktu secara linear. Kita lahir, kita menua, dan akhirnya kita mati. Wajar jika kita memproyeksikan pengalaman linear ini ke alam semesta itu sendiri. Kita bertanya-tanya apakah ada awal waktu, dan apakah akan ada akhirnya. Pencarian jawaban terletak di jantung kosmologi, fisika, dan filsafat. Kosmologi mengeksplorasi evolusi alam semesta. Fisika mempelajari hukum dasar yang mengatur ruang dan waktu. Filsafat bergulat dengan hakikat waktu itu sendiri. Esai ini akan mengeksplorasi berbagai perspektif tentang pertanyaan yang mendalam ini. Kita akan melakukan perjalanan dari skala kosmik yang luas, hingga ke ranah mekanika kuantum yang penuh teka-teki. Kita bahkan akan mempelajari beragam sudut pandang spiritual dan filosofis yang telah merenungkan misteri pamungkas ini. Kosmologi modern dimulai dengan Big Bang. Peristiwa ini, sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, menandai awal mula alam semesta kita seperti yang kita kenal sekarang. Teori Big Bang menggambarkan alam semesta yang mengembang dari keadaan yang sangat panas dan padat. Tapi bagaimana alam semesta akan berakhir? Para ahli kosmologi mengusulkan beberapa kemungkinan. Salah satu skenarionya adalah Big Freeze. Dalam skenario ini, alam semesta terus mengembang tanpa batas. Saat alam semesta mengembang, ia mendingin. Akhirnya, bintang-bintang akan padam, dan materi akan terlalu tersebar untuk membentuk bintang baru. Alam semesta akan menjadi ruang hampa yang dingin dan gelap. Kemungkinan lain adalah Big Crunch. Dalam skenario ini, ekspansi alam semesta akhirnya berbalik. Gravitasi menarik semuanya kembali. Alam semesta runtuh dengan sendirinya dalam singularitas yang berapi-api dan padat. Skenario ketiga adalah Big Rip. Teori ini menyatakan bahwa energi gelap, kekuatan misterius yang mempercepat ekspansi alam semesta, akan menjadi semakin dominan. Akhirnya, ekspansi menjadi begitu cepat sehingga mencabik-cabik galaksi, bintang, planet, dan bahkan atom itu sendiri. Ini hanyalah beberapa teori utama tentang nasib alam semesta. Setiap skenario memiliki implikasi yang berbeda untuk sifat waktu. Big Freeze menunjukkan waktu berlanjut tanpa batas. Big Crunch dan Big Rip menunjukkan akhir yang pasti. Mekanika kuantum, fisika yang sangat kecil, menawarkan perspektif yang berbeda tentang waktu. Di dunia kuantum, waktu menjadi kabur dan kurang terdefinisi dengan baik. Partikel ada dalam superposisi keadaan, artinya mereka dapat berada di beberapa tempat atau keadaan sekaligus. Beberapa teori kuantum menunjukkan bahwa waktu itu sendiri mungkin terkuantisasi. Ini berarti bahwa waktu dapat terdiri dari unit-unit diskrit, seperti detak jam, daripada aliran kontinu. Jika waktu terkuantisasi, mungkin ada awal dan akhir, seperti halnya alam semesta itu sendiri. Selain itu, beberapa fisikawan mengusulkan keberadaan busa kuantum pada skala ruang dan waktu terkecil. Dalam busa ini, lubang cacing dan fenomena eksotis lainnya memungkinkan perjalanan waktu atau koneksi ke alam semesta lain. Konsep-konsep ini sangat teoretis dan masih diperdebatkan dalam komunitas ilmiah. Namun, mereka menggambarkan sifat waktu yang aneh dan berlawanan dengan intuisi saat kita mempelajari lebih dalam dunia kuantum. Para filsuf telah memperdebatkan sifat waktu selama berabad-abad. Apakah waktu merupakan aspek fundamental dari realitas, ataukah itu hanya konstruksi manusia? Satu aliran pemikiran yang dikenal sebagai eternalisme berpendapat bahwa semua momen dalam waktu ada secara setara. Masa lalu, masa kini dan masa depan semuanya sama-sama nyata. Pandangan ini seringkali dibandingkan dengan balok es yang besar, dengan setiap irisan mewakili momen yang berbeda dalam waktu. Aliran pemikiran lain, yang dikenal sebagai presentisme, berpendapat bahwa hanya momen saat ini yang ada. Masa lalu telah berlalu, dan masa depan belum terjadi. Hanya saat ini yang memiliki keberadaan nyata. Perspektif filosofis ini memiliki implikasi yang mendalam tentang bagaimana kita memahami tempat kita di alam semesta dan makna hidup kita. Jika eternalisme benar, maka masa lalu, masa kini, dan masa depan kita semua telah ditentukan. Jika presentisme benar, memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan kita di setiap momen yang berlalu.